Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Herman, mahasiswa pendidikan profesi guru Kementerian Agama batch 3 tahun 2022, kelompok PAI-A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL 1 di SD Eteyabis Bontang, yang mana materinya adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Teman-teman, silakan menyimak dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, Ustaz mengajak kalian untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Untuk lebih berkahnya pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Dan saya minta kesediaan Ananda Faiz untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Ananda Faiz. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zid. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ustadz akan mengecek kehadiran kalian. Yang Ustadz sebut namanya, silakan menyahut ya. Adinda Aisyah Gunawan, Aisyah Az-Zahra, Fakhri Nur Fauzan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Alat tulis menulisnya sudah siap? Siap. Oke, terima kasih. Kita akan mempelajari pelajaran 6 pendidikan agama Islam, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, Ustadz mau tanya, siapa yang masih ingat judul pelajaran kita yang lalu? Apa? Pintar. Oke, anak-anakku sekalian, pelajaran yang lalu tidak boleh kalian lupakan. Dan anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar subtema kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Ustadz mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang Yusuf alaihissalam? Punya saudara angkat. Betul. Nabi yang ganteng. Betul. Nabi yang pernah dibuang ke dalam sumur. Oke, anak-anakku sekalian, silakan disimak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang harus kalian pahami yaitu 1. Setelah anak-anakku sekalian belajar, berdiskusi, Ustadz mengharapkan kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf salam. Yang kedua, setelah anak-anakku sekalian belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Ustadz mengharapkan kalian
dapat menyebutkan sifat terpuji Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang ketiga, setelah belajar nanti, Ustadz mengharapkan kalian mampu menceritakan kembali kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kita simak video berikut ini. Silakan disimak ya video tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti ini menentukan apakah kalian mampu menjawab soal atau tidak. Di sini penentunya. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, coba diperhatikan poin-poin yang ada di layar. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam itu didatangi 11 bintang, matahari, bulan, kemudian bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, hikmah atau pelajaran yang harus kalian petik di dalam gambar yang pertama ini adalah kalian harus memiliki sifat seperti Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nabi Yusuf setelah bermimpi menyampaikan mimpinya kepada ayahnya, ya. Nah, itu berarti itu adalah ciri khas orang yang cerdas, memiliki rasa ingin yang tahu yang tinggi. Nah, selanjutnya, nah, gambar yang kedua, coba diperhatikan gambar yang kedua. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam karena saudara-saudaranya iri, diajaklah Nabi Yusuf alaihissalam untuk pergi bermain. Kemudian hendak dicelakai. Ya, ini ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diajak pergi bermain. Kemudian saudaranya itu berdiskusi, bagaimana kalau kita bunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian ternyata hasil kesepakatan Nabi Yusuf alaihissalam itu dibuang ke dalam sumur. Nah, ini. Nah, anak-anakku sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki sifat berpikiran positif. Dia tidak pernah berpikiran negatif. Oh, saya diajak oleh saudaraku, pasti mau dicelakai. Tidak. Tetapi dia selalu berpikiran positif yang baik. Nah, itulah yang harus kalian teladani. Kalian tidak boleh memiliki pikiran yang negatif, tetapi harus memiliki pikiran yang positif. Nah, gambar selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, gambar yang ketiga, coba diperhatikan. Nabi Yusuf alaihissalam setelah dibuang ke dalam sumur, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki sifat yang harus kalian teladani. Apa sifat Nabi Yusuf alaihissalam? Yaitu tidak pernah putus asa di dalam sumur itu. Nabi Yusuf selalu berusaha untuk naik dan selalu berdoa kepada Allah. Itulah sifat yang harus kalian teladani. Ya. Nah, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh saudagar. Apa itu saudagar? Penjual. Ya. Yang ingin pergi berjualan ke Mesir. Nah, ini ya. Kemudian diselamatkan, kemudian dibawalah ke Mesir, kemudian dijual. Oke, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar selanjutnya. Gambar yang keempat. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu ternyata dibeli oleh pejabat Mesir. Sehingga Nabi Yusuf tumbuh di lingkungan istana. Nah, disinilah muncul cobaan yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam itu ternyata orangnya itu tampan, sehingga istri sang raja tertarik, ya, dan istri sang raja itu jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam itu orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menolak, sehingga Nabi Yusuf difitnah. Ya, difitnah. Kemudian dipenjara. Ya, karena istrinya sang raja ditolak, kemudian difitnah, kemudian dipenjara. Kemudian setelah itu di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sahabatnya. Ya. Dan setelah itu menafsirkan mimpi sang raja.
dan semua tafsir mimpi Nabi Yusuf alaihissalam itu terbukti. Ya. Oke anakku sekalian, setelah kalian menyimak video, ya, menyimak gambar, mungkin ada yang mau bertanya? Fakih? Oke. Faiz? Silakan. Oke anakku sekalian, selanjutnya kita membagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Anak-anakku sekalian, dua di antara kalian, satu sebagai ketua kelompok, yang kedua sekretaris. Apa tugas ketua kelompok? Yaitu mengkoordinir anggotanya. Tugas sekretaris menulis hasil diskusi. Kita akan berdiskusi ya. Ini ada tugas siswa. Perhatikan tugasnya siswa. 1, mengurutkan gambar. 2, menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan 3, menulis sifat terpuji Nabi Yusuf alaihissalam. Oke anak-anakku sekalian, Ustadz akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kalian menjawab 3 pertanyaan tadi di LKPD ini ya. Ini LKPD-nya. Silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian dijawab. Ya. Oke anak-anakku sekalian, setelah kalian berdiskusi, Ustadz mau tanya ini. Coba sebutkan 3 sifat terpuji Nabi Yusuf alaihissalam. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, selalu berpikir positif, Sabar, bagus. Kelompok selanjutnya, silakan sebutkan 3 sifat terpuji Nabi Yusuf alaihissalam. 1, 2, menundukkan nafsu, 3. cerdas, Mantap. Oke, kelompok selanjutnya, coba sebutkan 3 sifat terpuji Nabi Yusuf alaihissalam. 1, tidak pendendam. 2, berakhlak mulia dan pemaaf. 3, cinta keluarga. Oke anak-anakku sekalian, kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ya, 1. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam kita bisa menyimpulkan bahwa perbuatan yang baik atau akhlak yang baik akan mengantarkan kita menuju kesuksesan baik dunia dan akhir. Bagus. 2. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu merupakan ujian dari Allah. Maka kita harus menerima dengan ikhlas dan sabar. Dan anakku sekalian, pada hari ini mungkin cukup sekian pelajaran kita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami pelajaran kita pada hari ini dan dapat meneladani kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam atau sifat terpuji Nabi Yusuf alaihissalam. Dan marilah kita menutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.